Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Benda bermasa 30 kg digantungkan seperti gambar berikut. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Besar tegangan tali T1 dan T2 adalah A. 100 akar 3 Newton dan 200 akar 3 Newton, B. 100 Newton dan 300 Newton, C. 300 Newton dan 100 Newton, D. 300 Newton dan 100 akar 3 Newton, E. 300 akar 3 Newton dan 100 akar 3 Newton. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, ada massa baloknya, yaitu 30 kg. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kemudian alfa 1 adalah sudut yang dibentuk oleh tegangan tali T2 terhadap dinding, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan, berapakah tegangan tali T1 dan T2? Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut. Yang pertama adalah kita gambar koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan alfa 1, yaitu 60 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, kita lihat yang T2 terlebih dahulu. Kita uraikan T2 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya sumbu X adalah T2 cos 60 derajat, sumbu Y T2 sin 60 derajat. Berikutnya ada tegangan tali T1. Dan yang berikutnya lagi adalah berat benda W, yaitu M kali G. Kita gunakan rumus hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Ini artinya tidak ada gaya yang bekerja pada sistem ini, sehingga sistem ini dalam keadaan seimbang. Kita lihat terlebih dahulu yang sumbu X. Untuk sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja di situ, yaitu T1 dan T2 cos 60 derajat. Arahnya berlawanan, sehingga kita bisa masukkan kebersamaan sigma Fx sama dengan 0 menjadi T2 cos 60 derajat dikurang T1 sama dengan 0. Kita substitusikan nilainya. T2 cos 60 itu setengah dikurang T1 sama dengan 0, menjadi setengah T2 sama dengan T1. Kemudian yang sumbu Y. Sumbu Y itu ada dua gaya juga yang bekerja, yaitu T2 sin 60 derajat dan W. Kita masukkan kebersamaan sigma Fy sama dengan 0, menjadi T2 sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Kita substitusikan nilainya. T2 dikali sin 60 derajat itulah akar 3/2 dikurang W nya adalah massa kali gravitasi, yaitu 30 dikali 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. T2 dikali akar 3/2 kurang 300 sama dengan 0. T2 dikali akar 3/2 sama dengan 300, menjadi akar 3 T2 sama dengan 600. 600 nya dari mana? 300 dikali 2. T2 nya menjadi 600 per akar 3. Karena penyebutnya bentuk akar, maka kita sederhanakan lagi dengan cara mengalihkannya dengan penyebutnya. Jadi T2 sama dengan 600 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sederhanakan. T2 sama dengan 600 kali akar 3 per 3. Sederhanakan lagi. T2 sama dengan 200 akar 3 Newton. Ini untuk T2 nya. Untuk T1 nya, karena T1 tadi sama dengan setengah dari T2, maka T1 sama dengan setengah dikali 200 akar 3. T1 nya sama dengan 100 akar 3 Newton. Sehingga jawabannya adalah A. 100 akar 3 Newton dan 200 akar 3 Newton. Perhatikan gambar balok berikut ini. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal yang dialami balok adalah A. 27 Newton, B. 30 Newton, C. 33 Newton, D. 43 Newton, E. 45 Newton. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama,
ada F1 besarnya ada 5 Newton yang arahnya ke bawah. Kemudian ada F2 8 Newton yang arahnya ke atas. Kemudian masanya 3 kg. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah gaya normalnya? Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Karena balok ini memiliki massa, maka dia memiliki berat benda karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, yaitu W. Besarnya adalah M dikali G. 3 dikali 10 sama dengan 30. Selain itu, balok ini juga memiliki gaya normal yang arahnya ke atas. Kemudian kita gunakan rumus hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Ini artinya tidak ada gaya yang bekerja pada sistem ini, sehingga balok dalam keadaan diam. Kita uraikan terhadap sumbu Y, karena gaya ini bekerja pada koordinat sumbu Y. Nah, kalau teman-teman lihat, gaya yang bekerja di sini ada 4, yaitu F1, N, F2, dan W. Kita masukkan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Menjadi F1 tambah W. Kenapa F1 ditambah W? Karena F1 dan W itu searah, arahnya ke bawah. Dikurang F2 ditambah N. Kenapa ditambah? Karena F2 dan N itu searah, sama dengan 0. Kita substitusikan nilainya. 5 ditambah 30 dikurang 8 ditambah N sama dengan 0. Kita sederhanakan. 35 dikurang 8 dikurang N sama dengan 0. N sama dengan 35 dikurang 8 kan 27. Pindah ruas jadi N sama dengan 27 Newton. Sehingga jawabannya adalah A, 27 Newton. Reza bermasa 40 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas. Jika gaya lantai lift terhadap kaki Reza 520 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan lift tersebut adalah A. 1,0 meter per second kuadrat, B. 1,5 meter per second kuadrat, C. 2,0 meter per second kuadrat, D. 2,5 meter per second kuadrat, E. 3,0 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama adalah massa Reza, yaitu 40 kg. Kemudian berada di dalam lift yang bergerak ke atas. N-nya 520 Newton. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah percepatannya lift tersebut? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus atau persamaan lift atau elevator saat bergerak ke atas dengan persamaan N dikurang W sama dengan M dikali A. Kita gunakan persamaan ini, kita uraikan. N dikurang M dikali G sama dengan M dikali A. Kita substitusikan nilainya. 520 dikurang 40 dikali 10 sama dengan 40 dikali A. 520 dikurang 400 sama dengan 40 dikali A. 120 sama dengan 40A. Kita sederhanakan lagi. A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sehingga jawabannya adalah E, 3,0 meter per second kuadrat. Gaya 30 Newton mendatar dikenakan pada benda yang bermassa 5 kg. Jika koefisien gesekan kinetik 0,4 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan benda tersebut adalah A, 2 meter per second kuadrat, B, 3 meter per second kuadrat, C, 4 meter per second kuadrat, D, 5 meter per second kuadrat, E, 6 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama ada F, 30 Newton. Kemudian ada massa 5 kg. Kemudian ada koefisien gaya gesek kinetik mu k sama dengan 0,4. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah percepatannya? Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Balok ditarik dengan gaya mendatar sebesar F 30 Newton. Nah, karena balok ini memiliki massa sehingga dia memiliki berat benda yang arahnya ke bawah. Besarnya adalah M dikali G.
atau 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Selain itu ada gaya normal terhadap bidang, dan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerakannya atau berlawanan dengan F. Kita gunakan persamaan hukum Newton 2 dan gaya gesek kinetik. Hukum Newton 2 itu berbicara tentang percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan untuk gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih bergerak, dengan persamaan Fk sama dengan mu k dikali N. Kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M dikali A. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk yang sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu F dan F gesek, sehingga menjadi F dikurang F gesek sama dengan M dikali A. Kita uraikan lagi. F dikurang F gesek itu tidak lain adalah mu k dikali N sama dengan M dikali A. Kita substitusikan nilainya. 30 dikurang dalam kurung 0,4 dikali 50 sama dengan 5 dikali A. 30 dikurang 20 sama dengan 5 dikali A. 10 sama dengan 5 dikali A. Sederhanakan lagi, A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya, sehingga jawabannya adalah A, 2 meter per second kuadrat.